Bismillahirrahmanirrahim. Kerjaannya orang yang gak bisa tidur nih. Lagi-lagi kita mau ngukur jalan di waktu tengah malam. Kita langsung start mulai dari Jalan Kerembangan Barat. Jalan ini pernah saya lalui sebelumnya ya, dan saya posting sambil ngevlog pakai sepeda ontel. Nah, ini kita akan masuk ke Jalan Kasuari, dimana di jalan ini, sebagaimana yang dulur ngeri bisa lihat, nanti di sisi kiri saya ini adalah penjara bekas peninggalan Belanda yang cukup terkenal keangkerannya, yaitu penjara Kalisosok. Bisa dilihat ya, nuansanya saja dari luar seperti ini. Bagaimana yang di dalam? Nah, ini pintunya nih. Pintu masuknya sebenarnya, cuma nggak ada yang pernah berhasil untuk masuk, dan itu jalan yang pernah saya lalui. Dan dulur ngeri semuanya juga pernah menyaksikan vlog tengah malam saya yang nggak bisa tidur sambil ngontel tengah malam. Ini kita masih di Jalan Kasuari dan sebentar lagi akan masuk ke Jalan Kalimas Barat. Saat ini jam menunjukkan pukul 2 malam ya, dan dulur ngeri bisa lihat bagaimana suasana di Jalan Kalimas Barat ini. Lumayan sangat sepi, meskipun masih ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Kendatipun suasana di Surabaya di jalan ini ya, di Jalan Kalimas Barat ini, meskipun nuansanya agak-agak serem-serem gimana itu, jam segini masih ada anak main bola. Aduh, plus 62 bener nih. Jadi gini, seseram-seramnya Surabaya, kalau saya sendiri memperhatikan itu ya nggak seangker katanya sih, kalau meskipun udah tengah malam gitu ya, atau lewat tengah malam itu, karena masih banyaknya lampu-lampu jalan yang menerangi. Kita putar balik dulu ya dulur ngeri ya. Ini tadi terlewati ada jalan yang menarik perhatian saya dan bikin saya penasaran, pengen melintas di situ karena saya perhatikan nuansanya cukup lumayan lah. Kalau secara visual nih, kalau aku lihat ya agak-agak bikin merinding gitu. Oke, kita coba masuk ke arah sini. Nah, bisa dilihat ya bagaimana sepinya jalan ini. Dulur ngeri bisa perhatikan sepanjang jalan ini sepertinya kanan kiri ini adalah dinding pergudangan. Kanan kiri ini adalah pergudangan, yang satunya tembok, dan yang sebelah kiri saya ini hampir seluruhnya seng. Ternyata ya cuma segini doang ya. Ini nggak ada apa-apa di sini, masih cuma mungkin kalau jalan kaki sendirian, melintas sendirian, mungkin aura angkernya baru terasa ini. Ini tembus kemana ya kira-kiranya?
Oh, ini tembus ke arah yang langsung ke Kalimas, karena ini tujuan kita mau ke Kalimas ya dulur ngeri ya. Kita mau ke Kalimas, kita mau cek suasananya kalau malam hari seperti apa. Nah, ini adalah jalan Kalimas baru, dimana di jalan ini juga nantinya akan mengantar kita langsung ke area Jalan Kalimas, dimana Jalan Kalimas itu nanti ada sungai yang seperti pernah saya ulas. Dulur ngeri bisa lihat di depan saya ini adalah bundaran Jalan Kalimas. Di sini ada jalan yang mengarah ke Jalan Jakarta dan ke arah Jalan Jembatan Petean. Itu juga pernah saya ulas untuk Jalan Peteannya. Dan malam hari ini kita akan menyisiri Jalan Kalimas untuk kita selanjutnya masuk ke Pelabuhan Kalimas. Sebagaimana yang pernah saya ulas dulur ngeri, perlu diingat bahwasannya Pelabuhan Kalimas merupakan salah satu, sebenarnya kalau menurut saya itu seharusnya menjadi salah satu cagar budaya, karena pelabuhan ini merupakan peninggalan sejak zaman Kerajaan Majapahit yang kemudian berlanjut kepada kependudukan kolonial Belanda di Surabaya, dan kemudian pelabuhan ini terus dikembangkan, dibangun sehingga menjadi jalur utama perniagaan dari berbagai daerah yang masuk ke wilayah Surabaya. Beginilah suasananya dulur ngeri. Ini masih di Jalan Raya Kalimasnya ya. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke area pelabuhan dan kita akan melihat, karena di waktu siang saja kalau saya lihat itu suasananya ya ramai dengan berbagai kesibukan perniagaan. Namun jelas itu akan mengundang rasa penasaran saya, seperti apa suasananya di kala malam hari. Dan ini kita sudah masuk ya. Tadi kita sudah melintasi pos penjagaan, dan beginilah suasana di dalam Pelabuhan Kalimas Surabaya di waktu malam hari. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa tertangkap oleh kamera. Tuh dulur ngeri, masih tampak ada kendaraan besar yang melintas, dan itu adalah kapal barang. Kendaraan mobil barang ya, mobil besar, pasti namanya truk kontainer. Itu di sebelah kiri saya bisa diperhatikan ya, ada begitu banyak truk-truk dan kontainer yang berjajar, yang sepertinya mengantri untuk bongkar muat barang di pelabuhan ini. Ya, lumayan bikin merinding ya dulur ngeri ya. Mungkin bagi orang yang sedikit nyalinya untuk masuk ke kawasan ini pasti akan merasakan banyak hal-hal yang aneh, karena biasanya setahu saya barang gaib itu akan cenderung lebih mengusik kepada orang yang sebenarnya penakut gitu. Kalau orang yang nyalinya besar itu jarang sekali dia akan mendapatkan gangguan, karena ya wajarlah kita sebagai makhluk untuk saling mengukur orang ini pemberani atau penakut. Begitu juga dengan para gaib, mereka juga pasti akan mengukur kita, orang ini penakut atau pemberani. Bahkan lebih dalam lagi itu mereka bisa melihat kalau kita ini orang yang setia atau pengkhianat. Wah, itu
Itu salah satu kelebihannya para makhluk gaib. Oke, telur ngeri karena suasana habis hujan ya, jadi begitu banyak genangan juga di sini. Dan untuk cuaca cukup sangat dingin, namun hingga detik ini hanya itu yang saya rasakan semenjak memasuki kawasan Pelabuhan Kalimas. Yang dapat saya sampaikan untuk apa yang saya rasa ya, karena ini kita sambil berjalan, kita sambil mengendarai motor, ini biasa-biasa aja sih kalau yang saya rasakan. Apa mungkin karena saya ada temannya terus saya berkendara juga mungkin ya. Tapi untuk berhenti dan masuk ke dalam karena ini adalah kawasan pelabuhan dan juga pergudangan ya, tentunya kita nggak bisa sembarangan untuk masuk. Tapi kalau untuk jalan umumnya seperti ini kita masih bisa lah untuk berlalu lalang. Oke, suasananya kurang bagus kalau menurut saya, dalam arti tidak begitu mencekam, karena ya kita bukan memburu sesuatu yang tak kasat mata, enggak, hanya saja supaya kita bisa sama-sama tahu kalau suasana malamnya di kawasan pelabuhan ini seperti apa, karena saya sendiri juga penasaran. Oke, telur ngeri, saya rasa cukup sampai di sini saja dulu ya, karena secara kasat mata juga saya nggak melihat apa-apa dan kamera saya juga ya mungkin mudah-mudahan ada sesuatu yang tertangkap. Sampai jumpa di episode berikutnya.